Ini yang Iya, gimana kualifikasi gimana? yang memang harus dimiliki oleh setiap jajaran Bawaslu tingkat kecamatan. Kenapa? Karena, Panwas kecamatan itu menjadi ujung tombak kita. Podcast Cerita Demokrasi, ekspresikan ceritamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya, karena sekarang ini sudah memasuki musim penghujan ya, yang ada karena masuk bulan yang ada berbernya gitu. Masih berlaku ya. Ya, jadi tetap harus jaga kesehatan, tetap harus minum vitamin, pokoknya jaga protokol kesehatan. Nah, siang ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu orang penting di Bawaslu Kabupaten Bandung. Kita kedatangan narasumber yang merupakan ketua dari Bawaslu Kabupaten Bandung, sekaligus koordinator sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten Bandung. Nah, untuk siang ini kita akan berbincang-bincang karena kemarin sudah memasuki tahapan pemilihan umum serentak di tahun 2024, yaitu tahapan verifikasi betul, sebelumnya tahapan verifikasi administrasi dari keanggotaan partai politik, dan sudah memasuki tahapan perekrutan Panwascam begitu. Di sini kita sudah kedatangan Bapak Kahviana. Halo Ya. Pak, selamat Halo. siang Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, saya jadi agak gemeter, grogi gitu deket Bapak ya Pak. Saya grogi. Boleh Pak, saya kasih pantun buat Bapak biar mencairkan suasana. Aduh. Boleh. Ya, ketemuan Kodir di Kecamatan Cimaung. Cakep. Ada Wan Kodir ya di Cimaung. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast Bawaslu Kabupaten Bandung. Sama-sama Ibu Dewi. Ya Pak, kita langsung masuk aja ya Pak ya. Boleh. Kita sharing-sharing mungkin ya Pak ya, ngobrol santai biar nggak begitu tegang. Iya, boleh. Ya Pak, kan kemarin sudah memasuki tahapan pemilu. Yang dibuka itu dari bulan Juli ya, tepatnya 14 Juli 2022. Juni. Mohon maaf, Juni 2022. Dan sekarang sudah memasuki tahapan kemarin tahapan verifikasi, dan sekarang sudah memasuki rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Nah, kan Pak, kan sudah ada pendaftaran nih untuk Panwaslu Kecamatan. Mungkin Bapak boleh kasih tahu buat sahabat Bawaslu gitu, apa itu Panwaslu Kecamatan, biar sahabat Bawaslu lebih tahu dulu gitu Panwaslu Kecamatan itu apa, tugasnya seperti apa gitu. Jadi Neng Dewi, di pemilu ini tentu Bawaslu punya jajaran struktur satu tingkat di bawah kabupaten, yaitu Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan ini tentu bagian yang diatur dalam Undang-Undang 7, Undang-Undang tentang Pemilu, yang tentu secara kelembagaan merupakan bagian dari struktur yang harus dibentuk. Di beberapa waktu yang lalu sempat ramai beredar jadwal pembentukan dan lain sebagainya, tapi jadwal itu hoax. Itu hoax ya, ramai itu di berbagai media sosial. Ada di bulan, kalau tidak salah di bulan Agustus. Banyak, ada yang sampai datang ke kantor Bawaslu, ada juga yang WA, di DM, medsos juga, teman-teman humas juga banyak yang menanyakan. Nah, alhamdulillah di hari kemarin hasil rakornas di Tangerang muncul jadwal yang sudah final. Tahapannya sudah kita juga share oleh teman-teman humas, pelaksanaan pengumumannya kapan, penerimaan berkasnya kapan, jelas itu sudah jelas, sampai tanggal pelantikannya pun sudah jelas. Nah, tadi Neng Dewi menanyakan kepada saya, Panwas Kecamatan itu apa? Jadi Panwas Kecamatan itu adalah lembaga struktur di bawah tingkat kabupaten kota, yaitu Bawaslu tingkat kabupaten kota, itu Panwaslu Kecamatan.
kegiatan bersifat ad hoc. bersifat ad hoc ya. Iya, sementara itu dibentuk untuk membantu tugas Panwaslu Bawaslu Kabupaten Bandung. Jumlah mereka ada kurang lebih 3 orang komisioner ditambah dengan jajaran. Dalam satu kecamatan ya Pak? Ya, dalam satu kecamatan itu ada 3 orang yang nanti mengikuti seleksi. Ya, jadi tidak ditunjuk, mereka ikut seleksi pendaftaran, administrasi sampai ke tingkat tes tulis dan lain sebagainya, ada wawancara dan lain sebagainya. Gitu. Oh, tahapannya jadi ada pendaftaran. Ada. Oh, ada pendaftaran. Ada Nah, pendaftaran. untuk pendaftarannya itu kan pasti ada syarat-syaratnya ya Pak? Ya. Nah, itu apa aja tuh Pak? Syarat-syaratnya seperti halnya syarat-syarat mau menikah. Oh, Sama aja. Salah satunya harus Iya. ada IKTP, Betul, kan? betul. Foto 4x6. Kalau menikah kalau tidak salah 2x3. 2x3 untuk di buku nikah ya Pak? Iya, lupa ingat kalau syarat menikah. Ada IKTP, ada ijazah, ada pas foto. Kemudian ada surat keterangan sehat dari puskesmas dan atau rumah. Oh iya, harus digarisbawahi ya Pak Iya, ya? Itu jadi- dari pemerintah berarti ya Pak? dari pemerintah. Jadi puskesmas, kalau puskesmas itu tidak salah murah ya. Iya, Buat betul. itu kadang juga gratis juga, Iya. nggak bayar kecuali kalau ke klinik. Nah, kalau ke klinik tentu ada ketentuan di pedoman, kita nggak akan nerima berkas itu. Begitu ya. Iya. Kemudian ijazah yang dilegalisir gitu. Jadi dilegalisirnya di mana? Ya, dilegalisirnya di sekolah Bapak dan Ibu atau sahabat Bawaslu dulu pernah sekolah. Tuh. Jadi jangan di kantor pos ngelegalisir itu. Oh, karena sempat kejadian gitu Pak? Oh iya, sempat Oh, kejadian. begitu. Jadi ada ijazah yang dilegalisir di kantor pos. Salah, sahabat Bawaslu. Sekolahnya di kantor pos gitu ya Iya, Pak? jadi kalau memang sekolahnya sudah bubar, Iya. nah maka legalisir itu di Dinas Pendidikan. Nah, Bawaslu itu mempermudah. Kalau memang sekolahnya jauh, jarak tempuhnya tidak memungkinkan, diperlihatkan yang ijazah aslinya. Oh begitu, dalam bentuk foto atau bagaimana? Dalam bentuk ijazah yang asli. Oh, ijazah asli ketika pendaftaran datang ke kantor ke sekretariat Pokja, ya. sampaikan saja ke penerima atau front office penerimaan berkas itu, Pak, saya sekolahnya jauh dan tidak memungkinkan untuk legalisir karena waktu. Ya. Itu diperlihatkan saja ijazah aslinya. Oh, Begitu. tuh sahabat Bawaslu dipermudah ya di Sangat Bawaslu mudah. itu ya, betul Pak. Iya. Nah, untuk syarat umurnya itu gimana Pak? Nah, ini syarat umur itu memang di Undang-Undang 7 itu jelas ketika mendaftar usianya 25 tahun. Ya, Berarti kelahiran tahun berapa, Bung Dewi? 25 sekarang 22 tahun 96 96 ya, 96. Jadi ketika penerimaan berkas itu tanggal 21 September sampai tanggal 27, usia sahabat Bawaslu harus genap 25 tahun minimal. minimal 25 Ya, tahun. minimal 25 tahun. Itu untuk usianya. Untuk usia. Ada persyaratan khususnya atau persyaratan lainnya apa gitu Pak? Ya. Hal-hal yang berkaitan seperti surat keterangan bebas narkotika, kemudian kesehatan rohani, itu bisa dikumpulkan pada saat sahabat Bawaslu mau. Jadi nggak menjadi prasyarat administratif di awal, tapi ketika sudah dipilih, ditetapkan, nah ketika mau dilantik syarat itu menyusul gitu. Jadi nggak di awal. Nah, syarat-syarat administratif itu tentu menyangkut terkait dengan misal sahabat Bawaslu dulu pernah menjadi KPPS atau pernah menjadi pengawas TPS. Silahkan syarat itu dimasukkan menjadi, tentu akan menjadi penilaian bagi Pokja ya, untuk menambah nilai-nilai yang sifatnya administratif. Misal sahabat Bawaslu pernah menjadi pengawas kelurahan desa. Iya. Nah, itu nggak apa-apa, dimasukkan aja. Apakah dalam bentuk SK-nya, apakah dalam bentuk sertifikatnya, apakah dalam bentuk apapun.
Kemudian keahlian-keahlian, misal sahabat Bawaslu punya keahlian di komputer, punya sertifikatnya, dimasukkan saja. Karena itu akan menjadi bagian penilaian bagi Pokja tentunya. Poin plus gitu ya, poin Pak ya? Plus, tentu poin plus bagi sahabat Bawaslu. Pokoknya berkas administratif itu selengkap mungkin ya. Kemudian menawarkan diri yang bagus di CV-nya begitu ya. Kan di CV itu dari mulai nama, biodata, pengalaman organisasi, pengalaman kepemiluan, penghargaan yang diterima, pokoknya sahabat Bawaslu lengkapi itu. Jangan sampai ada yang terlewat kolom-kolom isian di CV itu gitu. Oke, nah berarti untuk perekrutannya tersebut berarti untuk semua kalangan ya Pak? Apa ada Betul. batasan? Semua kalangan ya, semua kalangan masyarakat boleh mendaftar. Kecuali memang ada syarat-syarat yang telah ditentukan, semisal menjadi anggota partai politik begitu. Iya. Paling lama 5 tahun. Ya, jadi gimana itu, Pak? dulu semisal di 2019 ya, tim sukses, tim kampanye atau untuk calon anggota DPR, DPRD dan DPRD kabupaten atau pasangan calon bupati. Jadi dia tidak pernah menjadi tim itu ketika 5 tahun yang dengan jarak waktu 5 tahun yang lalu, begitu batasnya. Itu jelas ya, beberapa syarat-syarat penting yang diperkenankan oleh Bawaslu untuk mendaftar. Jadi tentu kami akan menggunakan teknik terobos digital ya, jejak digital calon-calon pendaftar ini. Misal Bapak Ibu dulu pernah menjadi anggota tim sukses di pilkada, ingin daftar, ya tentu mangga, kalau daftar kita tidak batasi. Cuman kita tentu akan penelusuran di beberapa jejak digital. Sekarang mudah kok mengecek seseorang Pak, dulu pernah menjadi apa dan lain sebagainya itu. Begitu, Neng. Ya, karena sudah terekam ya secara teknologi juga ya Pak. Betul. Jadi untuk menjadi Panwaslu kecamatan itu tidak ada kemampuan khusus ya Pak? Ya jelas ada kemampuan khusus. Gak mungkin dong kita rekrut orang yang tidak punya kemampuan begitu. Betul. Jelas kemampuan secara individual ya, berpengalaman di bidang kepemiluan. Ya di bidang kepemiluan itu tentu paling tidak paham apa itu DPT kan begitu. Daftar pemilih kan begitu ya, apa yang dimaksud dengan pemilu, apa makna organisasi, secara knowledge dia punya knowledge di pemahaman tentang kepemiluan. Itu kualifikasi interpersonal secara pribadi. Kemudian dari sisi speaking public begitu. Karena kenapa? Karena Panwascam itu tentu dia akan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi di tengah masyarakat, melakukan pengawasan. Bagaimana dia gugup di depan orang ketika berbicara, akan nanti repot juga. Jadi kemampuan secara personal juga, soft skillnya juga harus ada begitu ya. Kemudian cara dia melakukan koordinasi dengan berbagai lembaga di tingkat kecamatan, dengan partai politik, tentu itu menjadi penilaian yang plus untuk sahabat Bawaslu yang akan mendaftar. Kenapa? Karena memang hal itulah yang kemudian akan menjadikan pengawas pemilu di tingkat kecamatan akan lebih bagus begitu. Di samping dari sisi integritas secara personalnya, kemudian dia mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, ini yang kualifikasi yang memang harus dimiliki oleh setiap jajaran Bawaslu tingkat kecamatan. Kenapa? Karena Panwas kecamatan itu menjadi ujung tombak kita. Karena apalagi di masa-masa tahapan kampanye, begitu ya. Di masa-masa tahapan kampanye tentu pengawas tingkat kecamatan harus bisa memilah dan memilih mana
ini dugaan pelanggaran, mana ini dugaan tidak bukan pelanggaran. Jadi bisa memilah dan memilih, dan kemudian secara personalnya punya integritas. Dia mampu mengatakan yang ini benar dan ini salah. Begitu. Gitu nih. Wow, cukup menarik juga ya Pak ya, itu Iya. tantangannya. Kita juga harus buat integritasnya juga ya Pak, begitu. Nah, untuk tantangan yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bandung nih Pak, dalam sudah memasuki beberapa tahapan ini tuh apa saja gitu Pak yang sudah terjadi? Ya, beberapa tantangan kita tentu ya di Kabupaten Bandung itu dengan jumlah pemilih terbesar, kedua setelah Kabupaten Bogor, kita di angka jumlah pemilih itu 2,3 juta sekian. Tentu banyak tantangan dari sisi aspek sosial politik. Ini yang kemudian menjadi harapan kita bersama di dari pengalaman pilkada kita kemarin di angka tingkat sosial politik ya yang begitu besar, tapi alhamdulillah ketika kelas sosialnya tidak ada di pilkada. Mudah-mudahan di ke depan tingkat persaingan antar partai politik, persaingan antar caleg di tahapan-tahapan ke depan itu tidak menimbulkan efek yang besar terhadap kontestasi, terhadap gesekan-gesekan sosial yang ada di Kabupaten Bandung. Maka kenapa kita membutuhkan pengawas tingkat kecamatan yang punya keberanian, kemudian yang punya mental yang kuat terhadap gesekan-gesekan sosial di lapangan. Tentu ini yang akan menjadikan kelembagaan kita mampu meningkatkan kepercayaan publik. Kenapa? Karena kami ingin Panwaslu kecamatan itu ya tentu punya skill yang kuat dalam menegosiasikan, melakukan pencegahan kepada seluruh elemen partai politik. Dia berani datang langsung memberi. Kenapa? Karena pencegahan ini jauh lebih penting ketimbang nanti masuk pada proses penanganan. Kalau kita bisa presentasikan 60-40 lah dari proses pencegahan itu. Begitu Neng. Oh, lumayan ya Pak ya, begitu Lumayan. banyak ininya ya Pak ya, tantangannya, hambatan juga banyak ya Pak ya. Betul. Mungkin persiapan apa aja sih Pak yang sudah dilakukan Bapak selaku Kordit SDM ya di Bawaslu Kabupaten Bandung dalam udah memasuki tahapan perekrutan Panwaslu? Sekarang itu sudah masuk dari tahapan sosialisasi. Kita akan membuka semua akses informasi yang bisa diserap oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung yang memenuhi syarat, menyampaikan jangan sampai informasi terkait dengan perekrutan ini tidak sampai kepada masyarakat sahabat Bawaslu yang ingin ikut andil dalam Pesta Demokrasi 2024. Beberapa sosialisasi sudah kita lakukan, koordinasi dengan Pemda kita sudah lakukan, kemudian rencananya kami juga menyampaikan informasi sosialisasi ini bukan hanya di medsos tapi juga di tingkat kecamatan ya. Kami ada menyampaikan spanduk ya, di tingkat kecamatan, pengumuman. Kalau memang ingin jelas sekali Bapak Ibu pertanggal 15 ya. Iya. Pertanggal 15 ada lihat di pengumuman di kantor kecamatan pasti ada pengumuman dari Pokja Rekrutmen. Ya, jadi kita buka semua di situ syarat-syarat khususnya. Kemudian kita juga mengundang masyarakat untuk ikut Zoom ya, Zoom Meet untuk rekrutmen supaya mereka mengikuti syarat-syarat yang apa saja secara detail yang harus mereka siapkan untuk menyampaikan berkas nanti ketika pendaftaran ini dibuka. Oh begitu, ada Zoom juga ya Pak ya? Ada Zoom-nya sengaja kita buka untuk masyarakat umum yang ingin lebih detail ya, kembali, mempermudah ya Pak ya? Buka akses luas bagi masyarakat yang mau mendaftar menjadi Panwaslu kecamatan. Baik ya Pak, nih ada harapannya nggak Pak untuk nanti pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024? Tentu harapan bagi
kami ini Bawaslu Kabupaten Bandung pertama pemilu di 2024 yang memang diprediksi berat, mudah-mudahan tidak berat ya, dihadapi baik oleh peserta pemilunya, penyelenggara pemilunya, baik KPU ataupun Bawaslu. Masyarakat pemilihnya tidak lagi terkotak-kotak begitu ya, tidak ada lagi istilah 2019 itu dulu cebong dan kampret ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi. Masyarakat tidak terbelah ya. Masyarakat kepalanya dingin, tidak mau terkotak-kotakan oleh kepentingan elit politik begitu. Biar aja elit politik mau mendesain seperti apa, masyarakat harus tenang, harus rasional juga memilihnya, kemudian tidak mau menerima uang apapun ya dalam bentuk apapun atau money politiknya begitu, karena itu akan mendangkalkan cara kita dalam menentukan pemimpin. Kemudian pemimpin yang terpilihnya, anggota DPR dari RI sampai ke tingkat kabupatennya juga mampu menyerap informasi atau menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Itu sih harapan-harapan tentu yang kita inginkan, pemilunya damai, berkualitas dan berintegritas. Gitu. Ya, apalagi nanti ya Pak, karena serentak 1 tahun dalam 1 tahun, dalam tahun tersebut tahun 2024 tahun yang sama 2 kali proses. Iya, ada dua pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum dan pilkada. Gitu. Wow, sahabat Bawaslu benar-benar bukan cukup ya, sangat-sangat informatif sekali. Kita mendapatkan informasi terkait persyaratan perekrutan Panwascam dari Bapak Kahpiana selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, dan juga harapan-harapan dari kita sebagai penyelenggara pemilu bagi masyarakat Indonesia turut kontribusi dengan baik, dengan rasional, dan tetap menjalankan sesuai dengan hati nurani. Betul ya Pak? Betul. Ikut kata hati, jangan dengan kata emosi. Ya, terima kasih Pak. Boleh diminum Pak? Oh boleh, ya, boleh diminum takut ya. yang haus. Iya, ini gelas Bawaslu. Iya Pak, betul. Ya sahabat Bawaslu, kita akan sudahi dengan quotes, keberhasilan bukan milik orang yang pintar, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. B.J. Habibie. Selamat siang sahabat Bawaslu, sampai jumpa di Bawaslu Kabupaten, podcast Bawaslu Kabupaten Bandung selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Cerita Demokrasi, ekspresikan ceritamu.